sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita yang sudah memberkati kita dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya rindu untuk mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, mencukupkan segala yang kami butuhkan hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, bila mana kami boleh ada menikmati hidup sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bukakanlah kiranya hati kami, buatlah kami mengerti akan maksud Tuhan bagi kami melalui firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tema perenungan firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah akhir yang baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Ida Ray adalah seorang atlet lari estafet. Pada tanggal 21 Oktober 2018, Ida Ray bersama timnya mengikuti perlombaan lari estafet di Jepang. Namun di tengah berlangsungnya perlombaan, kejadian memilukan terjadi di mana Ida Ray ditabrak oleh peserta lain sampai dirinya terjatuh dan tidak mampu bangun. Tak mau mengecewakan timnya, Ida Ray berusaha menyelesaikan pertandingan dengan cara merangkak di tengah aspal yang sangat panas sehingga lutut dan telapak tangannya terluka sehingga berceceran darah. Dengan susah payah akhirnya Ida Ray sampai juga ke checkpoint di mana temannya tengah menunggu. Perjuangan Ida Ray menuai pujian meski timnya bukan juara namun sebagai pemenang. Baginya yang terpenting bukan juara, namun perjuangan yang harus diselesaikan sampai akhir. Demikian juga dengan perjuangan iman kita yang harus sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk berjuang mencapai garis akhir dalam perjuangan iman? Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang Rasul Paulus sampaikan melalui firman Tuhan yang baru saja kita bacakan tadi. Yang pertama yaitu berjuang harus mengikuti aturan pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26. Saya bacakan untuk kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berjuang harus mengikuti aturan pertandingan. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam hidupnya dia tetap membawa dirinya ada di dalam perjuangan menguasai tubuh seluruhnya untuk melakukan kehendak Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya adalah seperti seorang atlet. Hidup yang tidak digunakan secara sembarangan,
tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup sesuai aturan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk berjuang mencapai garis akhir, yaitu tetap fokus pada tujuan akhir. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kita harus melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di depan kita. Karena konsentrasi penuh akan membuat kita terus berjuang dalam komitmen untuk mencapai garis akhir. Jika perhatian atau fokus kita terbagi, maka konsentrasi kita akan hilang, sehingga perjuangan akan berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa fokus hidupmu saat ini? Apakah nama besar, popularitas, uang, atau lain sebagainya? Mahkota kehidupanlah yang seharusnya menjadi tujuan dan fokus hidup kita orang percaya. Kurt Lewis adalah seorang pelari jarak tercepat. Dia menempuh jarak lari 100 meter dalam waktu 9,94 detik. Dan pada saat dia ditanya apa rahasia dia menjadi juara lari tercepat, dan dia berkata, "Yang ada di mataku, di hatiku, dan di perasaanku saat aku berlari hanyalah garis akhir atau finish." Ini artinya ia berkonsentrasi penuh saat berlari. Fokus dan konsentrasi harus menjadi perhatian khusus. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk berjuang mencapai garis akhir? Yang ketiga, cara untuk berjuang mencapai garis akhir dalam perjuangan iman, yaitu mencapai garis akhir atau finish. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 yang baru saja kita bacakan tadi. Seorang pelari tidak akan menjadi juara jika dia tidak mencapai garis akhir. Sekalipun dia berlari di urutan terdepan, dia berlari dengan kecepatan penuh, namun jika hanya sampai pertengahan arena lari, maka ia dinyatakan gugur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perjuangan iman kita haruslah sampai akhir. Dan kita harus mengakhirinya dengan baik, atau dengan kata lain, finishing well. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengakhiri perjuangan hidup di dunia ini dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami hidup di dunia ini, di mana kami harus mengawali dan mengakhiri pertandingan iman kami di dunia ini dengan baik. Tuhan, kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami membutuhkan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan yang terus menolong kami, menguatkan kami untuk dapat menyelesaikan pertandingan kami di dunia ini dan kami dapat mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan untuk menolong kami dan memberkati kami dan bangunkan kami pada hari esok dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.